Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Zuma Herbal. Tadi pagi saya jalan-jalan, dan ini juga masih pagi, ini masih jam 8-an ya. Nah teman-teman, penting banget ya, kalian semuanya saya ingatkan, jangan lupa olahraga. Kalau misalnya Anda itu kerja, mungkin nggak sempat olahraga pagi, ya pokoknya cari keringat lah. Misalnya di tempat kerjaan itu Anda nggak usah naik lift, naik tangga aja, pokoknya dari parkiran ke gerbang kantor itu kan jalan-jalan gitu ya, atau ya gimana lah, pokoknya diatur-atur sendiri. Misalnya malam mau tidur juga boleh aja kita cari keringat gitu ya. Mau ngapain, beres-beres rumah kayak ngapain, ngecat rumah ya terserah lah, pokoknya kalian tuh harus gerak gitu ya. Kalau kalian yang nggak kerjanya siang itu paling enak, jadi pagi gini kalian bisa berkebun, manas-manas nih, kayak saya nih lagi manas nih. Nah pagi ini saya lagi duduk di teras, tadi udah manas-manas, udah ngasih pupuk tanaman. Nah sekarang istirahat, tadi itu jalan lumayan sih. Dan saya memutuskan pagi ini nggak sarapan teman-teman, yuk sama-sama ya, nggak usah sarapan. Jadi misalnya kita tuh lapar tuh sebenarnya ditahan aja loh setengah jam tok, nanti lama-lama perut juga akan diem. Pertama sih dia akan panik ya, perutnya itu akan minta makan karena kita biasa makan, bisa sarapan kan, saya juga gitu. Terus kalau kita biarkan aja kira-kira 30 menit, kita tahan lapar 30 menit aja, cobain. Nanti lama-lama dia akan adaptasi, kemudian rasa lapar itu akan hilang. Dan sebenarnya rasa lapar itu buat orang diabetes, buat penyembuhan diabetes itu sangat bagus. Jadi makanya dianjurkan untuk puasa itu karena supaya tubuh kita tuh lapar. Dengan melaparkan diri berarti pankreas kita itu istirahat. Kenapa bisa begitu? Ya karena pankreas itu yang kan mengurusi makanan yang masuk, terutama gula ya. Kalau ada gula yang masuk, karbo, itu pankreas akan bekerja keras untuk memproduksi insulin, hormon insulin, untuk mengurusi karbo-karbo yang masuk itu, untuk dimasukkan ke dalam sel, dijadikan energi gitu. Nah makanya orang kalau tadinya itu belum makan, terus makan nasi atau teh manis itu langsung energi itu langsung muncul gitu ya, langsung semangat gitu kan. Itu mah sudah jadi kebiasaan kita. Kalau kita itu lemes itu selalu minumnya teh manis ya. Dulu saya juga gitu, tapi setelah kita itu kena diabetes, mudah-mudahan aja kalian semuanya sudah sembuh ya, yang ada di grup diet mentoring saya. Mudah-mudahan kalian semua tuh sudah mantan diabetes gitu loh, termasuk saya juga ya. Jadi gini, jadi kalau kita itu lemas, dulu kita minum teh manis. Sekarang bagaimana kalau kita lemas? Kita makan hewan atau kaldu ya. Kita makanya nyiapin kaldu tulang yang kita rebus berjam-jam gitu, terus kita masukin plastik kecil-kecil, masukin freezer. Sewaktu-waktu kita lemes, yaitu keluarin 1 bungkus, diangetin, terus disusrup, diminum gitu. Kalau misalnya kalian mau nambahin sayuran, brokoli, atau buncis, atau sawi hijau, sawi putih, jamur lah, itu lebih bagus lagi gitu loh. Jadi kalau dulu kita itu minum teh manis kalau lagi lapar, sekarang gantinya adalah kuah bakso ya, tapi bukan kuah bakso yang beli. Kalau beli itu kurang ya, kaldunya pastinya bening, pastinya banyak micinnya ya kan, namanya juga orang jualan kan. Tapi kalau kita tuh bikin sendiri, maka khasiatnya itu banyak banget. Di dalam kaldu itu banyak banget vitamin A, B, C, mineral, fosfor, magnesium, kalium tuh banyak banget teman-teman ya. Jadi kalian seandainya nggak makan buah pun minum kaldu aja itu sudah cukup. Tapi namanya manusia itu pastilah ya ada rasa ingin makan manis,
makan kecut ya kan. Nah itu kita nanti bisa makan buah-buahan yang aman buat orang diabetes itu apa saja nanti saya jelaskan. Jadi kita hari ini bicara teh manis untuk menguatkan badan itu sekarang kita ganti dengan kaldu saja. Nah terus teman-teman ini ada cerita nih ya, cerita nih beneran nih. Saudara saya itu sakit diabetes itu udah lama sebenarnya, tapi dia nggak tahu tuh saudara ipar ya, jadi memang kita jarang berhubungan ya, bahkan nggak pernah gitu loh. Ipar pun dia juga kakaknya adik ipar saya, jadi nggak langsung satu darah gitu, jadi memang kita nggak pernah hubungan, mungkin setahun sekali mungkin kalau pas ketemu ya bisa gitu. Nah beliau itu sakit diabetes tapi dia nggak tahu. Begitu lemes minumnya teh manis langsung bergas gitu ya, langsung semangat. Nah itulah orang seperti itu, karena dia itu nggak tahu dan nggak pernah ngecek gula darahnya, nggak pernah ngecek, nggak pernah memperhatikan kesehatannya, akhirnya gulanya tuh tinggi terus. Semakin dia nggak tahu bahwa dia itu kena diabetes, ya semakin dia minum teh manis. Ya kan memang teh manis tuh enak banget, apalagi kalau kasih es batu atau yang anget, waduh enak banget ya. Nah setelah itu beliau itu ternyata gulanya tuh makin tinggi, dikira anak-anaknya tuh sakit lambung, kok mama lemes ya, dibikinin teh manis lagi. Akhirnya dia ke rumah sakit dan disitu tuh sudah koma. Pas dia lemes terakhir itu dia dikasih teh manis sama anaknya, terus dia langsung nggak bisa jalan, langsung ambruk, dibawa ke rumah sakit. Di sana diperiksa dokternya itu ngomong, kamu tahu nggak mama kamu sakit apa? Gula darah yang sudah 800. Semuanya langsung bengong. Ya udah, terus ya memang sudah qadar ya akhirnya lewat, akhirnya dipanggil Allah gitu. Nah makanya teman-teman, bagi kita, bukan kita ya, saya udah mantan loh ya, bagi Anda yang masih gula darahnya tinggi dan ingin sembuh dari diabetes, itu tetap semangat. Saya kasih tahu cerita ya, ini saya punya temen ya bukan temen lah, pokoknya kenal lah ya. Dia itu seorang dokter dan dia punya bapaknya itu sakit diabetes. Kemudian dokter ini malah tadinya bapak itu ya gitu naik turun nggak sembuh. Akhirnya dibikinlah pola makan yang zero karbo dan puasa. Nah puasanya seperti apa nanti ya saya jelaskan lagi. Nah alhamdulillah sekarang bapaknya ini normal, HbA1C1 nya itu bagus, normalnya berapa Bu? Normalnya itu ya sekitar 5 ya, 5, sekian sedikit gitu. Kalau udah di atas 5,5 itu sudah di luar normal gitu loh. Ya alhamdulillah bapak itu sembuh loh teman-teman. Jadi kalau orang sudah normal 3 bulan itu gula darah itu normal, terus dia itu rajin puasa, ternyata itu kuncinya ya, rajin puasa dan makanannya itu zero karbo berarti 0 karbo dong Bu. Iya, terus gimana, apa nggak lemas? Terus karbonya didapat dari mana? Apakah manusia itu bisa hidup tanpa karbo? Pasti gitu ya kalian, itu banyak banget rentetan pertanyaan. Nah begini, jadi manusia itu bahan bakarnya itu memang dari karbo, tapi dia juga bisa membuat bahan bakar dari lemak. Jadi nggak hanya dari karbo teman-teman ya, dari lemak juga bisa. Nah kalau dari karbo bagi orang diabetes itu nggak bisa, karena tubuhnya itu sudah tidak bersahabat lagi dengan karbo. Tapi kalau orang yang normal ya silahkan, boleh-boleh aja gitu. Kalau sudah gula darah itu sudah pernah tinggi 200, di atas 200, itu berarti tubuh Anda itu sudah mulai menolak gula. Nah itulah harus kita alihkan, bahan bakarnya itu kita alihkan menjadi ke lemak, tergantung ke lemak. Nah lemak itu apa saja? Lemak itu ya nggak sembarangan lemak. Terus kalian bisa makan tiap hari gorengan yang dijual bebas di luar itu, bukan ya. Kita cari lemak yang sehat, contohnya dari coklat, dari butter,
dari daging sapi, dari omega 3, dari ikan-ikan yang bagus, ikan salmon, patin, bandeng, kembung, dan lain-lain. Semua hewan itu mengandung lemak sehat, lemak bagus ya. Jadi jangan salah, bukan itu kita langsung minum minyak goreng gelas itu biar saya enggak ya, bukan itu. Nah, minyak lagi yang lebih bagus lagi itu adalah VCO. VCO itu kenapa dibilang bagus? Karena dia prosesnya itu tanpa pemanasan. Jadi dia langsung mentah gitu, terus diproses sedemikian rupa, akhirnya keluarlah minyak gitu. Jadi teman-teman, kalau kalian itu sudah kena diabetes, segera merawat dirimu, jangan ditunda-tunda. Cepetan mencari pencerahan, pengobatan, dan carilah tempat-tempat grup-grup yang sekiranya itu di situ banyak pasien testimoni yang sudah sembuh gitu. Dan memang benar ya, saya itu punya grup WA. Pasien saya atau klien saya itu yang di sini itu semuanya turun gula darahnya, nggak ada yang naik. Kalau naik itu pasti mereka itu curang, pasti mereka itu citang-citing gitu. Nah, kalau mereka itu patuh, ya secara akal aja ya pasti turun gitu loh. Karena apa? Karena kita meniadakan karbo. Terus bagaimana? Apakah tidak lemes, Bu? Tidak. Ini saya dari pagi gak makan apa-apa. Oh ya, tadi lupa saya makan kacang sedikit, terus minum air. Udah saya jalan sampai sekarang ya. Ini mah masih pagi. Saya rencananya ini nanti sampai jam 12 aja, karena saya gula darahnya juga begitu konangan tuh baru 275 ya, nggak terlalu tinggi. Jadi saya nggak perlu puasa yang panjang-panjang seperti orang-orang yang gulanya sudah 600, 400, 500, nggak kayak gitu. Jadi semua tubuh atau kasus tuh penanganannya beda ya teman-teman. Makanya kalau Anda ingin sembuh dari diabetes dan benar-benar ingin menjalankan pengobatan secara intensif dengan diet mentoring, dengan pengaturan pola makan, Anda bisa ikut diet mentoring di saya. Nomor saya ada di deskripsi, Anda bisa nyari di situ dan nanya-nanya gimana syaratnya, bagaimana biayanya gitu ya. Oke teman-teman, terus ini ada lagi juga nih cerita nih dari seorang emas-emas nih. Dia tadinya itu gulanya 400 sekian, terus dia rajin puasa itu, puasa air selama 3 bulan. Puasa air itu apa? Puasa air itu hanya minum air saja sampai jam-jam tertentu sekuat tubuh kita, minimal itu 16 jam. Dimulainya tuh jam 8 malam. Nah, emas itu terus dia juga makan zero karbo. Akhirnya sekarang ini dia cerita bahwa gula darahnya itu sudah normal. Terus dia sehari sudah makan nasi 3 kali katanya. Nah, jadi kalian jangan ikut-ikut niru ya, tapi Mas ini benar-benar orangnya itu teliti. Nanti habis makan, periksa, ditusuk lagi tangannya 2 jam, diperiksa lagi. Ternyata kenaikannya itu nggak tinggi gitu loh, paling sampai berapa poin aja. Nah, disitulah dia itu bingung. Wah, beneran ya katanya diabetes tuh nggak bisa sembuh. Ternyata saya kok bisa ya? Dia juga nggak percaya gitu loh. Dan makanya dia men-share itu supaya teman-teman tuh juga bisa ngasih masukan, benar nggak saya ini sembuh. Saya sudah coba makan nasi sehari 3 kali, biasa seperti dulu awal belum kena diabetes katanya. Lalu saya tanya, apakah berapa dulu awalnya kena Mas saya gitu. Dia bilang 400 sekian. Wow, nah itu yang bikin saya semangat teman-teman. Jadi kalian jangan sampai putus asa ya. Pokoknya lakukan apa yang diatur di diet mentoring Anda itu. Misalnya Anda ikut di grup mana, tapi grup itu memang sudah banyak banget testimoni yang sembuh, ya udah ikutin aja, nggak usah ragu-ragu, nggak usah ditunda-tunda. Nah, kemudian kita lagi membahas ini ya, zero karbo. Itu banyak orang yang menolak gitu ya. Zero karbo berarti 0 karbo dong, Bu. Iya, jadi gini loh teman-teman ya. Walaupun kita nggak makan nasi, itu ada penggantinya, jadi nggak usah takut lapar. Misalnya siang nih ya, kalau pagi biasanya orang-orang ya sarapan roti ya.
Nah itu kan roti itu kan juga karbo. Nah diganti ya, diganti yang tidak mengandung karbo, yaitu telur. Telur bisa kalian makan 3, 4, terus kalian bisa bikin sup dari apa kek, sayuran atau lalap, timun, kemudian ngopi, itu saya rasa sudah cukup kenyang ya. Kalau itu misalnya masih lapar ya itu kebangetan. Itu kalian terlalu memanjakan perut. Itulah yang bikin kalian sakit gitu loh. Cobalah kalian tuh melihat di bawah kita orang-orang yang sakit. Ada loh orang tuh yang sakit setiap makan dia itu, jadi dia tuh sakit autoimun ya. Dia itu setiap apa? Setiap makan tuh pakai selang. Pakai selang terus tangannya tuh diangkat ke atas. Tuh lihat di ini ya, di Griti Agatha itu loh, buka praktek. Nah itu saya bayangkan mereka, masa Allah itu masih gadis, masih muda, sekitar umur itu di bawah 30 lah. Dia tuh kalau makan pakai selang. Setiap makan, jadi kemana-mana dia tuh memang sudah terpasang selangnya. Terus makannya itu bukan makanan, dia makannya itu kayak cairan gitu, nggak tahu apa itu. Terus diaduk-aduk, dimasukin botol infus itu, kayak infus gitu ya. Terus dimasukin ke hidungnya. Nah dari situ kita bisa bersyukur bahwa kita itu masih boleh kok makan yang sangat enak-enak, bahkan ya. Kalau orang biasa makannya nasi dengan sambal. Jadi teman-teman, bagi kalian yang sakit diabetes, segera dipikirkan, dirawat pola makannya, dirubah, jangan ditunggu lama-lama lagi. Sekarang saya kasih contoh ya, bikin camilan orang diabetes. Nah kita bikin aja kaldu yang enak, dibumbuin kayak bawang putih, lada, kayak bakso gitu. Terus kita masukin tahu boleh ya, tahu itu rendah karbo teman-teman. Kita sekali makan itu misalnya 200 gram tahu itu hanya 4 gram kurang karbonya. Nah itu bisa. Nah makanya kalau kalian itu nanti ikut diet mentoring, kalian tuh akan dibantu, dibimbing cara meracik makan pagi, siang, malam dengan nutrisi, dengan gizi yang rendah karbo, zero karbo. Kalau zero karbo itu pun masih dapat karbo. Sekarang contohnya makanan yang nol karbo apa? Daging sapi misalnya. Nah daging sapi itu nol karbo ya, tapi 100 gramnya itu memang nol karbo. Kalau misalnya 1 kilo ya mungkin lain lagi ya teman-teman ya, nanti bisa merusak yang lain gitu ya. Kita makan juga kira-kira, walaupun nol karbo ya kita jangan terus mentang-mentang nol karbo terus kita makan daging 1 kilo sehari, ya nanti organ yang lain yang akan rusak gitu kan. Nah semua itu makanya gunanya diet mentoring itu di situ ya, dibimbing berapa gram yang aman buat orang yang umurnya 60 misalnya, kegiatannya tuh masih aktif. Nah nanti itu beda lagi dengan orang yang sudah umur 67, yang sudah berbaring, yang udah nggak kuat jalan, itu beda lagi. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian aja ya pembicaraan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan maaf nih pemandangannya cuman pohon-pohon aja ya, karena ini memang saya lagi di balkon atas dan saya senang banget di sini tuh ngelihat langit. Kemudian kalau lagi panas tuh panas banget tuh. Nah butuh matahari banget nih badan saya ya, tapi kalian nggak tahu kalau saya tuh suka banget panas gitu. Apalagi kalau panasnya masih di bawah jam 12, saya suka banget. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, dan jangan lupa subscribe, like, and comment, share ke saudara-saudara kalian, teman-teman kalian yang sedang sakit diabetes, biar mereka juga bisa segera terbebas dari sakitnya. Dadah.